Kami dari kelompok 1 ingin menyelesaikan tugas video dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan judul Uang, Perdagangan, dan Spesialisasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi. Ekonomi mencakup beberapa hal termasuk uang, perdagangan, dan spesialisasi. Selama lebih dari setengah abad, pengkajian ekonomi telah bertumbuh luas pada keterlibatan sejumlah hal yang berkembang sebagai bagian dari pentingnya peranan ekonomi. Seperti yang pertama, analisa bagaimana institusi, masyarakat, dan teknologi mempengaruhi harga dan alokasi sumber-sumber daya di antara pengguna yang berbeda. Yang kedua, mengeksplorasi perilaku pasar keuangan termasuk tingkat bunga dan harga saham. Yang ketiga, menguji distribusi pendapatan dan mengusulkan cara bagaimana kelompok miskin dapat dibantu tanpa mengganggu kinerja ekonomi. Yang keempat, mengkaji siklus bisnis dan menguji bagaimana kebijakan keuangan dapat digunakan untuk mengendalikan pengangguran dan inflasi. Yang kelima, mengkaji pola-pola perdagangan di antara negara-negara dan menganalisa pengaruh dari hambatan-hambatan dalam perdagangan. Yang keenam, mengamati pertumbuhan di negara-negara maju dan mengusulkan cara-cara meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketujuh, mempertanyakan bagaimana kebijaksanaan pemerintah dapat digunakan untuk pengembangan tujuan-tujuan penting seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat, penggunaan sumber daya yang efisien, full employment, stabilitas, harga dan distribusi, pendapatan yang adil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang uang. Berbicara tentang uang, pelumas dari pertukaran jika spesialisasi memungkinkan orang-orang untuk berkonsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan tertentu, maka uang memungkinkan memperdagangkan output spesialisasi mereka untuk tatanan yang lebih luas dari barang yang diproduksi pihak lainnya. Untuk jelasnya, dapat dibayangkan istilah kata barter, di mana orang-orang menjual satu komoditif dalam ekonomi primitif. Apa itu uang? Uang adalah alat pembayaran atau media untuk pertukaran dalam perekonomian. Kita yang meliputi mata uang dan saldo rekening dengan yang mana rumah tangga dan perusahaan membayar untuk sesuatu barang. Uang adalah pelumas di mana uang memfasilitasi pertukaran sewaktu seseorang percaya dan menerima uang sebagai alat pembayaran untuk barang dan hutang. Maka perdagangan telah difasilitasi. Dapat dibayangkan jika perdagangan dilakukan dengan cara barter. Namun, seperti halnya dengan pelumas lainnya, uang dapat menjadi masalah dan perdagangan menjadi kacau dalam sistem keuangan. Misalnya pada saat depresi besar di Amerika tahun 1030-an, perbankan banyak yang bangkrut, uang disimpan atau disimpan di bawah bantal. Kelaparan dan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu uang dalam istilah fuqaha merupakan apa saja yang digunakan manusia sebagai standar dari ukuran nilai harga dan media untuk transaksi pertukaran. Para ahli pun mendefinisikan uang sebagai definisi yang berbeda-beda. Menurut J.P. Korawat, uang adalah segala sesuatu yang secara luas dapat diterima untuk media pertukaran, standar ukuran nilai harga, serta media penyimpanan kekayaan.
Sedangkan menurut Dr. Syahid Hasan, mengemukakan bahwa uang merupakan alat atau media yang dapat memberikan pemiliknya daya beli dalam memenuhi kebutuhan, serta dari sisi peraturan perundangan dapat digunakan untuk memenuhi segala kewajiban pemiliknya. Jadi dari beberapa definisi yang dijelaskan teman saya tadi, bahwasanya uang itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu dari segi fungsi ekonominya. Dari segi fungsi ekonomi, uang didefinisikan standar dari segala ukuran nilai, alat tukar menukar, dan pembayaran yang tertunda. Terus yang kedua itu melalui karakteristiknya. Maka dapat didefinisikan uang merupakan segala sesuatu yang dapat diterima individu secara luas. Dan yang ketiga itu dari segi peraturan perundang-undangan. Dari segi ini, uang dapat didefinisikan segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum untuk menyelesaikan tanggungan atas suatu kewajiban. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang spesialisasi. Konsep spesialisasi yang muncul sebagai ciri struktur yang lebih tepat. Spesialisasi tidak memiliki arti konsentrasi yang sama, namun terkait dengan ekonomi aglomerasi. Suatu wilayah dianggap terspesialisasi jika sejumlah industri kecil memiliki pangsa gabungan yang besar dalam perekonomian wilayah tersebut. Ada beberapa pendekatan dan studi yang melihat hubungan antara spesialisasi sektoral dan pertumbuhan lapangan kerja, produktivitas, dan ukuran wilayah. Penekanannya adalah pada hubungan antara spesialisasi sumber dan spesialisasi sumber daya dan spesialisasi daerah-daerah akan terspesialisasi pada sektor-sektor yang tidak bergantungan pada sumber daya tersebut. Spesialisasi sangat penting dalam upaya perkembangan ekonomi. Menurut Adam Smith, dalam buku Brothers 2018, jika setiap anggota dalam kelompok atau organisasi memiliki spesialisasi dalam melakukan suatu tugas, maka hal ini akan meningkatkan total produksi setiap orang dalam suatu kelompok tersebut. Dalam upaya perkembangan ekonomi, spesialisasi merupakan suatu hal yang penting. Sudah nih. Hal ini dikarenakan spesialisasi memiliki beberapa peran dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Suatu spesialisasi seorang pekerja ataupun tenaga ahli yang akan dipergunakan pada kegiatan sesuai bidang keahliannya. Dia tidak lagi harus mengerjakan semua pekerjaan dalam rangka memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkannya. Hal ini menyebabkan suatu negara ataupun daerah tidak perlu lagi menghasilkan semua barang yang mereka butuhkan, akan tetapi mereka cukup dengan spesialisasi kegiatan produksi yang paling menguntungkan bagi negara atau daerah tersebut. Yang kedua, dapat mempertinggi efisiensi produk skala ekonomi atau economies of scale. Terjadi apabila efisiensi memproduksi yang semakin tinggi, misalnya apabila suatu produksi ditingkatkan, contohnya menjadi 2 kali lipat, maka biaya produksi justru akan meningkat sebanyak peningkatan jumlah produksi yang ada. Yang ketiga, dalam mendorong perkembangan teknologi, adanya spesialisasi dapat menyebabkan pasaran barang yang dihasilkan menjadi tambah luas. Bagi kegiatan tertentu, hal ini tersebut dapat berarti bahwa produksi suatu ditambahkan segera. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pengusaha pasti berusaha menggunakan teknologi produksi yang lebih tinggi dan lebih produktivitasnya.
sehingga kebutuhan masyarakat dan barang tersebut terpenuhi. Dapat mendorong perkembangan teknologi, adanya spesialisasi dapat menyebabkan pasaran barang yang dihasilkan menjadi tambah luas. Bagi kegiatan tertentu, hal tersebut dapat berarti bahwa produksi harus ditambah segera. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pengusaha pasti berusaha menggunakan teknologi produksi yang lebih tinggi dan baik produktivitasnya, sehingga kebutuhan masyarakat akan barang tersebut terpenuhi. Semakin banyak jumlah pekerja, maka akan menyebabkan terjadinya spesialisasi yang semakin spesifik juga. Dengan bertambahnya pekerja dalam suatu perusahaan, maka hal ini akan memicu peningkatan output. Peningkatan output dari perusahaan dapat terjadi jika terdapat spesialisasi yang spesifik. Peningkatan keuntungan suatu perusahaan atau organisasi dari penambahan jumlah pekerja yang melakukan produksi beberapa jenis barang yang berbeda timbul karena terdapat dua fitur dari proses produksi. Pertama, proses produksi barang maupun jasa berasal dari penugasan, di mana sekelompok pekerja akan memiliki keahlian dari setiap tugasnya. Kedua, proses produksi akan minimalisir waktu dengan semakin banyak pekerja. Hal ini akan memungkinkan bahwa dengan jumlah pekerja yang besar akan berkemungkinan kinerja tugas baru yang lebih baik dan cepat. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perdagangan. Jadi, di sini saya dan teman saya akan membawa materi tentang perdagangan. Menurut Bodrex 2018, perdagangan adalah cara yang dilakukan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini akan dicapai dengan cara menukar sesuatu yang kurang berharga dengan sesuatu yang lebih berharga. Kegiatan perdagangan dapat terjadi apabila setiap pihak dalam perdagangan, baik itu penjual maupun pembeli, memiliki motivasi yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup dari setiap pihak yang bersangkutan. Contohnya sederhana, yaitu perdagangan buah-buahan di pasar. Penjual ingin menawarkan barang dagangannya ke pembeli untuk mendapatkan penghasilan. Begitupun dengan pembeli, mereka akan membeli buah-buahan untuk mencukupi kebutuhan vitamin tubuhnya. Perdagangan dalam suatu perekonomian uang yang perlu dilakukan yaitu melakukan spesialisasi dalam kegiatan produksi barang dengan tujuan supaya produksi lebih efisien. Di dalam spesialisasi perdagangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, pada wujudnya uang sebagai alat kegiatan tukar-menukar yang nantinya akan mempermudah dan memperlancar perdagangan. Kedua, suatu perdagangan yang semakin lancar tentu akan memberikan rangsangan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan spesialisasi pekerjaan yang disesuaikan dengan keahlian mereka. Suatu spesialisasi dapat berkembang sebagai dampak dari adanya penggunaan uang dan juga sebagai dampak dari adanya perkembangan perdagangan.